A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Part ketiga, fana dalam kehendaknya. Ketika seorang hamba mengalami kesulitan hidup, pertama-tama ia akan mencoba mengatasi dengan upayanya sendiri. Bila gagal, ia mencari pertolongan kepada sesamanya, terutama kepada raja, penguasa, hartawan. Atau bila ia sakit, ia akan mendatangi dokter. Jika upaya itu pun gagal, ia berpaling kepada Sang Khalik, Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, dan berdoa kepadanya dengan rendah hati dan penuh pujian. Bila mampu mengatasinya sendiri, ia tak akan meminta pertolongan kepada sesamanya, dan selagi pertolongan lain masih didapatkan, ia tak akan meminta pertolongan kepada Allah. Lalu, jika tak memperoleh pertolongan dari Allah, ia pasrahkan dirinya kepada Allah. Terus begitu, mengemis, berdoa, merendahkan diri, memuji, serta memohon penuh harap cemas. Namun Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa membiarkannya letih dalam doa tanpa mengabulkan permohonannya, hingga ia merasa kecewa terhadap urusan dunia. Akhirnya kehendak Allah mewujud melaluinya, dan hamba Allah ini berlalu dari segala perkara dunia, juga segala aktivitas dan upaya duniawi, serta bertumpu kepada ruhaninya semata. Pada tingkatan ini, yang ia lihat hanyalah kehendak Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Akhirnya ia sampai pada tingkatan tauhid, dan setelah mencapai tingkatan hakul yakin, ia sampai kepada keyakinan bahwa pada hakikatnya tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penggerak, tidak ada pula penghenti kecuali hanya Dia. Tiada kebaikan, tiada kejahatan, tak pula kerugian dan keuntungan. Tiada faedah, tiada pemberi, tak pula menahan. Tiada awal dan tiada akhir. Tidak ada kehidupan, tidak ada kematian, tiada kemuliaan dan kehinaan. Tidak ada kelimpahan dan kemiskinan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba di hadapan Allah laksana
bayi di tangan perawat, bagaikan mayat di tangan yang memandikannya, bagai bola di tongkat pemain polo, berputar, berguling, bergulir dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, dan sepenuhnya ia tak punya daya. Jadi ia lepas dari dirinya sendiri dan melebur dalam kehendak Allah semata. Pada tingkatan itu, yang dilihatnya hanya Tuhan dan kehendaknya. Tidak ada yang didengar, tidak ada yang dipandang, kecuali Dia, Sang Maha Cinta. Jika melihat sesuatu itu adalah kehendaknya. Bila mendengar dan mengetahui sesuatu, ia mendengar firman-Nya dan mengetahui lewat ilmu-Nya. Sungguh ia dilimpahi karunia-Nya dan meraih untung dan kedekatan dengannya. Karena kedekatan inilah ia menjadi mulia, ridho, bahagia, puas dengan janjinya, dan bersandar pada firman-Nya. Ia merasa enggan dan menolak segala selain Allah semata. Ia rindu dan senantiasa mengingatnya. Semakin mantaplah keyakinan kepadanya. Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Ia bertumpu hanya kepada Allah, memperoleh petunjuk darinya, berbusana nur ilmu-Nya, dan termuliakan oleh ilmu-Nya. Segala yang didengar dan diingatnya bersumber darinya. Maka segala puji, segala syukur dan sembah tertuju hanya kepada Sang Maha Cinta. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hamba-Nya yang beruntung itu. Alhamdulillahirabbil alamin.